Bagi teman-teman yang hobi menggambar atau membuat vektor atau seorang fotografer, pasti tidak asing dengan Shutterstock ya, di mana di situ kita bisa menjual hasil karya kita dan menghasilkan dolar. Ya memang itu adalah satu situs yang bagus, di mana hanya dengan menjual gambar, itu bisa laku berkali-kali ya. Dan itu memang sudah digunakan oleh banyak fotografer di seluruh dunia dan menghasilkan banyak pundi-pundi uang. Nah, apakah selain Shutterstock, ada situs lain yang bisa kita gunakan juga untuk menjual hasil karya kita? Pasti ya, karena sekarang dunia semakin canggih, pasti Shutterstock juga punya saingan. Nah, hari ini kita akan membahas dua situs di mana kita bisa jadikan itu sebagai alternatif ya, atau bahan pertimbangan untuk menjual hasil karya kita berupa gambar, video maupun vektor ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada namanya Dreamstime ya. Jadi di sini kita juga bisa menjual hasil karya foto kita. Seperti yang teman-teman perhatikan di sini, ini adalah gambar-gambar yang siap untuk dijual. Nah, satu lagi adalah Adobe Stock. Nanti kita akan melihat Adobe Stock juga sama ya. Kita bisa menjual gambar kita berulang-ulang di situ dan bisa kita gunakan juga untuk menjual di situs-situs yang lain. Jadi sama seperti di Shutterstock ya, satu gambar bisa dijual berkali-kali dan juga bisa dijual di situs-situs yang lain. Nah, menariknya kalau di sini, di Dreamstime ini, kita bisa menentukan harga kita ya. Di sini misalnya gambar ini. Kita mau jual $10 atau $15, bisa. Jadi berbeda dengan Shutterstock yang tidak bisa ya. Kalau di Shutterstock, yang menentukan harga adalah mereka. Kita tidak bisa. Namun berbeda dengan situs ini, di Dreamstime ini kita bisa menentukan harga. Karena ada pilihan ya, apakah mau kita yang menentukan harga atau dari pihak mereka yang menentukan harga. Dan juga ada pilihan untuk kita apakah gambar, video maupun vektor yang kita jual di sini apakah mau dijual secara eksklusif, khusus, artinya hanya dijual di situs ini saja, tidak bisa dijual di situs yang lain. Atau komersial, bisa dijual di tempat-tempat yang lain. Nah, ini menariknya ya, bisa kita menentukan sendiri. Sedangkan di Shutterstock maupun di Adobe Stock, pilihan itu nggak ada ya, karena mereka sendiri yang menentukan pilihan harga dan memang dalam mengupload mereka mengizinkan ya, karena di sana kita bisa pilihnya komersial ya, jadi bisa dijual di berbagai situs di tempat-tempat lain. Namun di sini berbeda. Nah, teman-teman bisa memilih ya kalau mengupload di sini apakah mau pilih secara eksklusif atau menentukan harga sendiri atau komersial bisa ditentukan. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun bisa segera buat ya. Kurang lebih sama caranya di Shutterstock ya. Kita masukkan email kita, kemudian kata sandi. Setelah itu kita akan menerima pemberitahuan ya, setelah itu baru tampilnya seperti ini. Kalau sudah diterima, kita bisa upload file kita di sini. Kita klik. Nanti dia akan arahkan di sini ya, di laman ini. Di sini kita bisa mengupload file kita. Nah, di sini pilihannya kalau kita klik ini, kita akan langsung dipandu ke tempat penyimpanan gambar atau video kita seperti ini. Nah, kali ini saya akan menjual vektor yang kemarin saya juga jual di Shutterstock ya dan di approve ya. Ini sebuah vektor ya. Saya sudah mengirim filenya seperti ini dalam bentuk JPEG ya. Namun ini belum ada datanya, nanti kita akan coba isi datanya. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ada instruksi ya yang perlu kita perhatikan. Karena bahasa Inggris kita coba translate ke bahasa Indonesia dulu. Nah, di sini gambar yang mereka minta JPEG. Videonya seperti ini, MP4, audionya ini
Kemudian kalau kita dalam bentuk vektor ini ya, yang mereka mau ya filenya ya. Ada IPS, ada I. Kemudian di sini juga kalau kita melampirkan dua format, misalnya kita masukkan dua ya, IPS dan juga JPEG, harus memberikan ID yang sama ya. Jadi ID-nya ini adalah nama ya, misalnya namanya 12345, ya JPEG-nya juga harus sama ya, 12345 ya, jangan berbeda ya, supaya sinkron. Jadi itu yang perlu diperhatikan sewaktu kita mau upload sebuah gambar dengan dua file yang sama ya. Kalau ini saya hanya upload JPEG saja, saya tidak memasukkan IPS. Nah, di sini juga perlu diperhatikan kalau memasukkan sebuah gambar atau objek yang ada orangnya. Perlu diperhatikan ya, bahwa jika gambar tersebut wajahnya dapat diidentifikasi, mereka juga minta ya agar disediakan dokumen liris model. Kalau tidak disediakan, mereka tidak akan ini ya menerima ya, dikatakan penolakan. Ya, poin-poin ini perlu kita baca dulu sebelum kita mengupload ya. Nah, kalau sudah upload, kita tinggal tekan, baru kita isi data kita ya. Nah, di sini bisa ini ya, kita perhatikan kalau judulnya agak umum, dia gambarnya seperti ini ya. Muka sedih ya, warna merah ya. Jadi kita tidak akan pakai gambar apa judul ini karena sudah umum. Kita akan ubah ya. Ini kita harus isinya pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Cut gamer king logo desain. Apakah mukanya akan berubah? Ya, kita lihat ya, mukanya langsung berubah cerah. Berarti judulnya boleh seperti ini. Kemudian deskripsinya ya, kita ubah juga. Kalau terlalu pendek, biasanya dia akan muncul ini ya, peringatan ya, bahwa deskripsinya tidak boleh terlalu pendek ya, keterangan. Oh ya, ini masih Indonesia ya. Kita akan coba ubah dulu ke bahasa Inggris, karena di sini mereka gunakan bahasa Inggris ya. Oke, King of Gamer adalah sebuah logo. Nah, seperti ini ya. Kalau pendek akan muncul peringatan ya. Jadi kita buat panjang sedikit. King of Gamer is a logo that can be used in various needs for game companies. Dan bisa juga can be used, bisa juga digunakan sebagai sebuah simbol ya atau lambang untuk sebuah tim ya, tim. Oke, jadi seperti ini ya. King of Gamer adalah sebuah logo yang bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan ya.
untuk sebuah perusahaan game, dan juga bisa digunakan sebagai simbol sebuah tim. Oke, setelah ini simbol of ya. Oke, symbol of a team. Nah, di sini kategorisnya bisa kita pilih ya. Ini banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Pertama saya pilih teknologi. Kemudian karena ini game, ada orangnya, saya pilih orangnya. Kemudian kita pilih bisnis juga bisa. Ini elektronik. Jadi kita bisa pilih dan disesuaikan ya dengan gambar atau vektor kita. Ini kita bisa pilih aktif. Ini industri. Oke. Nah, ini sudah ada ya kata kuncinya ya. Nah, seperti yang tadi yang dikatakan ya, bahwa di sini ada pilihan. Di sini kalau kita centang custom price, kita bisa masukkan harga yang mau kita jual ya. Tapi kalau tidak, ini adalah recommend price dari mereka ya. Jadi kita serahkan ke mereka saja, mereka mau jual berapa ya terserah mereka ya. Dan ini adalah komersial, jadi bisa dijual di tempat-tempat lain juga. Di situs-situs lain seperti di Shutterstock maupun di Adobe Stock ya. Tapi kalau kita yang cetak ini juga bisa sih. Kita menentukan harga. Yang tidak ya di sini ya. Kalau kita centang ini di sini I upload this file exclusive ya. Jadi kalau kita eksklusif ini berarti hanya khusus di sini, dijual di sini, tidak boleh di tempat lain. Memang harganya lebih tinggi. Mereka kasih ke kita ya, tapi khusus di sini saja, tidak boleh di tempat yang lain. Nah, jadi teman-teman bisa pilih ya. Kalau pilihnya komersial, ya udah kita ketik-ketik ini kita nggak usah centang di sini. Tapi kalau harga ya, kalau logo ini saya serahkan ke mereka saja ya, mereka yang menentukan harga. Mereka biasanya akan lebih tahu ya harga yang cocok untuk sebuah gambar yang mau dijual ya. Jadi kita yang biarkan mereka yang merekomendasi. Kalau ini kita pilihnya komersial, kita tidak centang. Kalau sudah selesai semua, baru kita submit komersial. Nah, kalau sudah submit, kita bisa lihat di sini ya, under review ya. Nah, di sini butuh waktu juga bagi mereka ya untuk mereview ya. Kalau sudah selesai, mereka akan informasikan ke kita. Nah, ini cara untuk upload di ini ya, Dreamstime ya. Bagi teman-teman yang baru, silahkan coba. Nah, sekarang coba kita beralih ke satu situs lagi, namanya Adobe Stock. Nah, di Adobe Stock juga sama ya. Cara buat akunnya kurang lebih juga seperti Shutterstock dan juga di Dreamstime tadi ya. Nah, kalau sudah terbuat, kita bisa di sini upload gambar kita. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, yang mereka minta adalah JPEG. Di formatnya JPEG. Minimumnya pixel, resolusinya ya. Maksimum ini 100 megapiksel dan size ukuran gambarnya 45 megabyte maksimum. Kalau sudah perhatikan, baru kita bisa uploadnya di sini. Sama, saya akan jual juga. Jadi satu gambar ini saya bisa jual di tiga situs ya. Di Shutterstock tadi, kemudian juga di Dreamstime dan juga di Adobe Stock. Nah, ini lebih cepat ya. Kalau kita perhatikan dalam hitungan menit sudah terupload ya. Ini sudah ada. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kalau lambangnya masih merah seperti ini, berarti kita belum bisa submit ya. Kalau dia sudah berubah warna hijau, baru bisa. Nah, bagaimana bisa bikin ini jadi hijau? Kita isi dulu ya. Ini bukan foto,
Pilihannya hanya dua ya, foto sama ilustrasi. Kategorinya kita pilih ini ya, karena tadi teknologi ya. Oke, bahasa Inggris ya, karena tidak ada bahasa Indonesia. Kemudian di sini, kalau ada dalam bentuk orang atau bangunan ya, kita bisa klik yes. Tapi kalau tidak ada, no saja. Karena ini dalam bentuk vektor. Nah, ini juga bisa kita ini ya. Ini sebenarnya namanya sudah pasaran ya, kita tidak gunakan ya. Kita gunakan tadi aja. Shoot. Biar kalau pasaran sekali orang ketik banyak ini ya. Shoot. Jadi teman-teman bisa pilih ya judul yang sesuai. Kemudian di sini, di bawah ini sudah disediakan juga kata kuncinya, ada 44. Dan menariknya kalau di sini, kita bisa urutkan ya. Misalnya ini adalah game, supaya mudah orang temukan, bagian gamer ini kita naikkan ke paling atas. Kemudian yang game juga kita naikkan ke atas. Kemudian ini juga bisa jadi maskot. Kemudian gaming ya. Gaming bagian 10 kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang ketik gaming, maskot atau game, otomatis dia akan berada di paling depan ya, sehingga gambar kita akan muncul. Jadi mereka membuat pilihan supaya gambar kita mudah laku ya. Jadi tinggal kita sesuaikan, misalnya kita maunya gamenya urutan pertama, kita naikkan aja. Seperti ini. Nah, kita perhatikan ya, di bawah ini, jadi berbeda dengan Dreams Time ya, di mana ada pilihan kita bisa menentukan harga, di sini tidak ada. Jadi ini sama seperti di Shutterstock ya, tidak ada pilihan. Semuanya mereka yang menentukan harga, dan kita bisa menjual ini berkali-kali karena komersial ya. Nah, kalau sudah ini sudah warna hijau, di sini juga kita bisa submit ini ya, file kita ya. Kita klik. Nah, kalau kita ini akan muncul ya nanti ke sini ya, review ya. Nah, ini adalah logo yang kita upload. Di sini mereka sudah terima file kita dan akan mereka ini ya, review ya dalam beberapa hari ke depan. Jadi mudah ya teman-teman untuk mengupload gambar atau logo kita di dua situs ini. Jadi jangan untuk mencoba ya, coba buat akunnya dulu, kemudian gambar-gambar yang teman-teman sudah jual di Shutterstock, coba jual di sini juga. Mana tahu kalau di Shutterstock belum terjual, di sini sudah terjual. Atau di sini belum terjual, di sini di Dreamtime sudah terjual. Atau ketiga-tiganya bisa sama-sama dijual juga ya. Jadi penghasilan kita juga semakin bertambah. Ya, ini adalah cara yang baik atau bagus ya, bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan kita. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini.